Halo, selamat berjumpa anak-anakku. Walaupun kita dalam pandemi corona ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran tentang bimbingan dan konseling dengan tema pilihan karir setelah lulus SMA oleh Dr. Anus Muiz. A. Merencanakan kelanjutan studi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. B. Hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjutan. Di bawah ini akan dikemukakan berbagai informasi yang harus dipertimbangkan dalam studi lanjutan, di antaranya A. Status dan akreditasi perguruan tinggi. Yang kedua, jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Ketiga, sistem penerimaan mahasiswa. Yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Yang kelima, mengikuti kursus atau pelatihan. Yang keenam, pendidikan kursus dan pelatihan. Yang ketujuh, memasuki dunia kerja. Yang kedelapan, memasuki kehidupan keluarga. Yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi dua, yaitu perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Yang kedua, perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Yang kedua, jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu pertama, jalur akademik. Jalur akademik biasa disebut jenjang pendidikan sarjana atau S1, lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya di pasca sarjana, jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Kedua, jalur profesional. Sering disebut jenjang diploma, yaitu menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara yang pertama non-tes atau penelusuran bakat, minat, dan kemampuan, dan yang kedua melalui tes yaitu ujian saringan masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya lulusan perguruan tinggi kedinasan
langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan tanpa harus tes lagi. Pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut, yang pertama itu adalah fokus keinginan primer. Yang berikutnya fokus bakat. Yang berikutnya fokus penjurusan atau bidang yang diinginkan. Yang terakhir fokus kemampuan. C. Mengikuti kursus atau pelatihan. Misalnya kursus pelatihan kerja, perbedaan utama dari training dan pendidikan terletak pada beberapa hal, yaitu misalnya di training waktu singkat, sementara di pendidikan adalah lebih lama. Kemudian di training bidang kajiannya spesifik, kemudian di pendidikan lebih luas. Di training tujuannya untuk meningkatkan kinerja atau skill tertentu yang langsung diterapkan dalam pekerjaan. Kemudian yang berikutnya lebih menekankan learning by doing dan penguasaan secara parsial. Kalau di pendidikan lebih berupa penambahan pengetahuan secara keseluruhan, penanaman konsep, serta pembentukan pola pikir dan pola sikap. D. Memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia, karena dengan bekerja manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri, di samping untuk berbakti. Setiap manusia diberi bekal dan kemampuan yang berbeda. Begitu juga dengan pekerjaan terhadap berbagai macam pekerjaan yang menyerap waktu, pikiran, dan tenaga. Sebagai imbalannya, orang yang bekerja mempunyai hak balas karya atau penghasilan, akan tetapi bekerja bukan hanya untuk mencari uang, harta, atau kekayaan, melainkan sebagai salah satu perwujudan iman kepada Tuhan. E. Memasuki kehidupan keluarga. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah, berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan, di samping kesiapan mental. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi anak-anakku, dan insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.